Selamat pagi teman-teman tani semua. Salam pertanian, petani itu keren. Selamat bertemu kembali dengan saya, owner Silado Farm. Pagi ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana saya membuat atau mempersiapkan farm ini, di mana ini berawal dari pemikiran saya untuk mempersiapkan pensiun saya. Jadi Silado Farm ini saya konsep sudah lama, teman-teman. Awalnya saya hanya sekedar hobi bercocok tanam, hobi memelihara ikan, hobi beternak, dan hal-hal tersebut sudah saya lakukan sejak lama. Jadi ini saya sedikit bercerita ya, bagaimana saya juga mempersiapkan masa pensiun saya, bagaimana nantinya apabila saya sudah pensiun, kira-kira ingin berkegiatan apa. Jadi dulu saya sudah mempersiapkan pensiun saya itu sejak tahun 2001. Tahun 2001 itu kalau dihitung-hitung hingga saya pensiun itu sebenarnya masih sekitar 22 tahun. Ya, sementara saya pensiun di 2024. Jadi waktu itu saya memulai kegiatan saya dari hobi saya. Saya dulu memelihara banyak tanaman hias. Sebelum tanaman hias booming seperti aglonema, adenium, anthurium itu macam-macam ya, ada gelombang cinta, ada jemani dan sebagainya. Bahkan saya waktu itu di samping menyalurkan hobi bercocok tanam melalui tanaman hias tersebut, saya juga membuat kolam ikan atau budidaya ikan, di antaranya lele, gurame, dan nila. Dan pada waktu itu kalau lelenya ini sebenarnya sudah saya awali sejak tahun 1999. Itu sudah saya awali, bahkan waktu itu belum rame-ramenya yang namanya memelihara atau budidaya lele dengan teknik fermentasi. Kalau dulu masih orang belum familiar dengan namanya teknik guba. Teknik guba ini manajemen air dan manajemen pakan, di mana semuanya menggunakan probiotik. Dan sesuai perkembangan waktu, sekarang yang lebih populer orang menyebutnya fermentasi. Namun untuk fermentasi ini masih berbeda dengan teknik guba, teman-teman. Kalau teknik guba itu manajemen air juga diperhatikan. Dan waktu itu saya juga sempat panen raya ya. Bahkan waktu itu saya sempat ketika panen lele itu sempat diliput oleh wartawan, bahkan masuk sebuah koran daerah ya. Nama korannya depannya Radar.
Kalau di tempat saya namanya radar Banyumas. Nah, ilmu saya waktu itu sempat saya saya ingin menularkan ke petani-petani ikan. Namun petani-petani kita ini masih berpikir konvensional, jadi agak sulit untuk memperkenalkan teknik tersebut. Dan kemudian saya juga merambah ke kebun pepaya. Nah, waktu itu saya sempat membuat kebun pepaya, ya lumayan banyak lah, ada sekitar 300-an pohon. Dan waktu itu belum ada yang namanya pepaya California. Jadi dulu yang terkenal itu pepaya jingga, atau orang familiarnya menyebutnya pepaya Bangkok. Dan saya waktu itu juga bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi hasil panen saya ini saya salurkan ke rumah sakit. Namun saya tidak bisa langsung masuk ke rumah sakit tersebut, tapi harus melalui perantara atau pihak ketiga. Dan secara teknis berkebun pepaya saya ini berhasil, karena dari teknis penanaman, perawatan sampai berbuah itu berhasil. Dan juga saya untuk kegiatan yang lain juga ada berdagang saya. Jadi waktu itu ikan hasil panen saya nggak saya pasarkan ke pengepul atau ke tengkulak, karena waktu itu saya berpikir ketika saya panen untung saya nggak seberapa dibandingkan dengan orang yang mengambil atau tengkulak yang mengambil dalam hitungan jam, dia untungnya lebih besar daripada saya. Sedangkan saya untuk memelihara ikan lele itu antara 2 bulan 1 minggu dengan teknik gubah tersebut. Dari ukuran 57 ikan bibit segini ya, bibit ikan lele segini, itu saya pelihara 2 bulan 1 minggu dengan teknik gubah. Dan akhirnya saya putuskan untuk membuat warung makan. Konsepnya warung makan ikan air tawar. Ya, ada lele, ada nila, ada gurame gitu. Namun untuk warung makan ini tidak bertahan lama, teman-teman. Jadi sekarang ketika saya pensiun, apa yang dulu pernah saya lakukan, baik budidaya ikan, kemudian berkebun pepaya dan juga berkebun cabai, teman-teman. Kemudian juga berkebun porang, yang terakhir itu berkebun porang ya. Tapi porang ini harganya anjlok ya. Jadi akhirnya ketika saya pensiun, saya bingungnya begini, kira-kira apa yang mau saya ambil ini, yang mau saya lakukan. Karena banyak sekali yang sudah saya lakukan, baik di pertaniannya maupun di perkebunan, bahkan juga di peternakan. Nah, kalau peternakan sendiri saya belum begitu mendalami, teman-teman. Waktu itu saya belum begitu mendalami karena terkendala dengan lahan. Karena waktu itu saya nggak punya lahan. Lahan-lahan yang saya pakai tadi ketika saya budidaya lele berkebun itu saya sewa dengan tanah desa. Ya, jadi saya sewa tanah desa. Nah, ketika saya mau beternak, kayaknya nggak mungkin karena saya sendiri waktu itu tinggal di sebuah kawasan perumahan, sehingga tidak memungkinkan untuk saya mendalami peternakan. Nah, ketika saya pensiun ini, akhirnya dari beberapa yang saya pelajari, akhirnya saya gabung menjadi
istilahnya integrated farming. Jadi saya 5 tahun sebelum pensiun saya sudah mempunyai lahan, ya walaupun nggak luas teman-teman, tapi ini bisa saya pakai untuk berkegiatan ketika sudah pensiun. Jadi lahan saya ini saya bikin konsep integrated farming, saya gabungkan antara peternakan, pertanian, dan perikanan. Peternakannya apa? Peternakannya kambing atau domba, kemudian juga unggas. Nah, kenapa kambing? Karena untuk menunjang konsep integrated farming ini nantinya saya membutuhkan pupuk kandang, ya. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi beli pupuk kandang. Kemudian dari lahan tersebut juga saya tanamin beberapa tanaman untuk menunjang peternakan saya. Jadi kambing atau domba tersebut saya tanami, ada Scleredia, ada singkong, kemudian rumput-rumputan, sehingga dengan konsep integrated farming ini untuk pakan ternaknya saya nggak perlu membeli atau ngarit ya teman-teman. Namun untuk saat ini teman-teman perlu diketahui, saya baru pensiun sekitar 3 bulan, masuk 4 bulan ini ya, karena saya pensiun per Januari. Untuk ternak kambingnya belum saya perdalami, sehingga untuk sementara saya gaduhkan. Saya gaduhkan itu maksudnya saya punya kambing tapi dipelihara oleh orang lain, dan dengan perjanjian nanti kotorannya buat saya, dan nanti ketika kambingnya beranak kita bagi 2. Jadi secara nggak langsung untuk memenuhi unsur dari integrated farming ini sudah terpenuhi, walaupun ternak kambingnya sendiri belum saya lakukan. Tapi nanti kalau kebetulan ini teman-teman, saya sedang bikin rumah. Jadi di perkebunan saya ini saya bikin rumah. Jadi nanti di belakang rumah itu saya tanamin tanaman yang intinya adalah kebun alpukat. Nah, kebun alpukat. Jadi nanti saya tinggal di sini sekalian mengawasi kebun alpukat saya, dan nanti rencana setelah rumah jadi, setelah saya bisa berkegiatan di sini, baru saya akan bikin kandang kambingnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ikan? Nah, dengan ikannya ini untuk memenuhi unsur integrated farming, jadi begini teman-teman, ketika kita melakukan kegiatan beternak atau ikan, hal yang terpenting adalah menurut saya ini ya, yang terpenting adalah ketersediaan pakan. Karena beberapa yang sudah saya pelajari tadi, contohnya tadi yang lele ya, yang lele ini kenapa saya untungnya sedikit? Karena waktu itu belum ada pemikiran semacam penekanan kos pakan. Jadi waktu itu saya masih murni dengan pakan pelet. Jadi kalau saya beli pelet itu teman-teman, 1 truk, saya punya kolam itu sebanyak 8 kolam. Masing-masing kolam itu luasnya 140 meter persegi. Ada 8 kolam teman-teman. Jadi memenuhi kebutuhan pakannya saya bekerja sama dengan distributor pakan atau pelet yang ada di daerah saya di Purbalingga. Jadi setiap saya butuh dari distributor langsung dropping ke saya, sehingga ketika saya panen baru saya bayar dengan hasil panen. Namun itu tadi, ketika untung sedikit,
kita harus mencari jalan keluar bagaimana untuk menekan kos, dimana kos yang paling tinggi untuk peternakan dan perikanan adalah di pakan. Nah, di sini di konsep integrated farming saya ini bagaimana untuk memenuhi pakan ikan. Jadi teman-teman, di sini saya tebar, saya ada 2 kolam walaupun nggak besar-besar ya. Ada 2 kolam itu saya isi gurame, nila dan melem. Kenapa saya pilih ikan tersebut? Karena dari pengalaman saya dulu, kalau lele itu harus pakan, membutuhkan pakan yang protein tinggi. Jadi pelet yang kadar proteinnya tinggi, jadi mahal teman-teman. Nah, sedangkan untuk ikan-ikan yang saya pelihara sekarang, yang saat ini saya pelihara itu kayak macam nila, gurame dan melem itu dia tidak makan pelet pun nggak masalah, karena ikan-ikan tersebut bisa kita penuhi kebutuhan pakannya dengan dedaunan. Nah, kalau gurame saya penuhi dengan saya menanam tanaman talas. Kalau orang Banyumas bilang talas sente. Ini talasnya ya gatal teman-teman, tapi ini dipakai pada umumnya di wilayah Banyumas ini untuk pakan gurame. Bagaimana dengan nilainya? Gampang teman-teman. Ketika kita membersihkan kebun, banyak rerumputan, itu jangan kita buang. Masukkan aja ke kolam, udah jadi pakan. Kemudian juga melemnya, melem ini banyak makan tanaman-tanaman yang sudah dimasukkan ke kolam yang sudah membusuk. Nah, saya sudah tebar ikan melem ini dari ukuran segini teman-teman, 5 bulan aja udah segini-segini, udah besar-besar. Nah, ini untuk ikan ini sebenarnya intinya untuk memenuhi ketahanan pangan rumah tangga. Jadi saya bikin integrated farming ini, satu sisi saya menanam pohon alpukat itu untuk komersialnya, atau istilahnya istilah kerennya itu untuk pasif income-nya. Nah, sedangkan untuk ikan, kemudian ayam, kemudian kambing, itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga. Nah, nanti apalagi yang bisa dilakukan? Menanam sayur. Menanam sayur ini bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan juga nanti limbahnya bisa kita pakai untuk pakan ikan. Begitu teman-teman. Jadi di sini di farm saya ini terjadi siklus saling berkesinambungan antara peternakan, pertanian, dan perikanan. Nah, ini saya sudah menjalani mempersiapkan farm saya ini, walaupun kecil-kecilan ya teman-teman ya. Ini saya sudah jalani 4 bulan jalan, karena saya memulai kemarin di bulan Januari. Namun untuk persiapannya sebenarnya sudah 5 tahun yang lalu, ketika saya 5 tahun menjelang pensiun, saya sudah beli lahan ini dan sudah saya persiapkan untuk konsep integrated farming saya. Oke teman-teman, mungkin nanti akan saya tunjukkan beberapa kegiatan saya di Siladu Farm ini. Nah, ini pasukan kita. Pasukan kita untuk membuat gubuk kita, base camp untuk kebun. Nah, ini kambing kita teman-teman, yang saya bilang tadi, yang kita pelihara dengan sistem gaduh ya. Nah, ini dipelihara oleh tetangga saya, dan kohenya nanti bisa kita manfaatkan untuk pupuk. Ini situasi di sekitar lingkungan farm kita teman-teman. Nah, ini farm kita ya, farm kita. Nah, kalau kita memandang ke arah utara itu
nampak Gunung Slamet teman-teman. Cuman saat ini Gunung Slamet sedang tertutup kabut, belum nampak. Kalau pagi cerah nampak gede banget teman-teman Gunung Slametnya. Nah, itu gubuk kita. Nah, gubuk kita ini teman-teman baru berapa persen ya? Mungkin boleh dikatakan 60% ya. Sudah berdiri gubuk kita untuk base camp di PAM nanti, sekalian untuk tempat tinggal saya ya. Ini saya bikin konsep rumah klasik lah. Jadi ini base camp kita, kemudian ini kebun kita ada di belakang sana ya. Jadi nanti kita bisa tinggal di sini, bisa berkegiatan memelihara kebun di sini, bisa mengawasi kebun di sini tanpa harus mondar-mandir. Nah, seperti ini teman-teman. Ini terasnya. Nah, ruang tamunya. Ini kamar utama. Kamar mandi ada di dalam. Nah, ini ruang tengah. Nanti untuk ruang santai, sambil kita bersantai di sini, kita ketika membuka jendela bisa langsung memandang Gunung Slamet. Nah, Gunung Slamet yang gagah. Dan juga di sini masih ada 2 kamar. Nah, itu kamar mandi untuk rame-rame. Ini kamar anak, ada 2. Dan di belakang ada dapur yang belum dipasang batanya. Nah, ketika kita ada di belakang teman-teman, bisa langsung ngawasin kebun kita ya dari sini. Jadi kalau pagi-pagi bangun tidur langsung bersih-bersih kebun, siang istirahat, makan, tidur, sorenya berkebun lagi. Begitu seterusnya teman-teman, untuk menikmati masa tua. Ini ada Pak Ramelan yang mengelola atau merawat kebun apokat saya. Say hello Pak Ramelan. Saya kalau sendirian mungkin tak mampu teman-teman. Nah, ini dulu saya ketika beli lahan ini sudah saya tanam durian teman-teman. Ini durian musangking, usianya masuk tahun keempat. Dulu saya tanam 3, musangking, bawor, dan duri hitam. Tapi yang bertahan hidup musangkingnya. Nah, saya kemarin baru aja tanam juga durian musangking dan bawor yang baru. Nah, karena ini lahan baru terbeli teman-teman. Lahan baru terbeli di bulan Januari kemarin. Jadi saya susuli untuk mengganti durian bawor saya yang nggak jadi, saya tanamin lagi durian bawor sama musangking di sana. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman kolam saya. Ini kolam yang pertama yang saya bikin kira-kira 6 bulan yang lalu. Ya, ini kolam ini sudah berapa kali saya sortir untuk ikan nilanya, udah besar-besar teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi sentenya, ya sentenya. Nah, sente ini saya tanam untuk kebutuhan pakan ikan guramehnya. Kemudian juga ini ada daun ketela, ini bisa dipakai untuk pakan ikan melem dan ikan nila.
Nah, ini kolam yang kedua, teman-teman. Ini kolam baru 2 bulan, tapi sudah saya masukkan gurame dan nila di sini. Nah, ini teman-teman ya, itu bekas daun sente ya, daun sente, kemudian daun pepaya, kemudian daun singkong, rumput-rumputan masuk juga di sini teman-teman, untuk kita berikan untuk pakan nilanya. Ini anakan nilainya udah banyak nih teman-teman. Jadi kenapa saya pilih ikan nila, salah satunya juga ketika pelihara ikan nila, kita hanya beli bibit sekali saja. Untuk seterusnya ikan nila tersebut akan beranak. Dan guramehnya pun nanti juga akan saya ambil telurnya juga teman-teman. Nah, ini pohon apokat saya yang pertama, penanaman pertama. Ini kira-kira usia dari bulan Agustus kalau nggak salah, bulan Agustus 2023. Berarti 7 bulan teman-teman. Nah, ini juga 7 bulan, tapi ini waktu itu bibitnya kecil, tapi sekarang udah lumayan, udah sekitar 1 meteran lebih. Ini jenis peluang, ini juga jenis peluang, Jadi saya tanam beberapa varietas ya teman-teman ya. Kalau yang ini sudah ada setahun lebih teman-teman. Ini jenis mentega ya, ini udah setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Ini jenis apokat kendil. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pohon. Yang itu jenis Miki. Ini teman-teman, kebun saya ini dirawat sama Mbah Ramelan. Rajin sekali teman-teman, Mbah Ramelan ini. Kelihatan bersih. Ini kenapa saya ada gundulan-gundulan ini teman-teman. Ini dulu saya tanamin porang. Saya tanamin porang nih. Ini porangnya. Ini sekarang sudah enggak saya urus lagi karena porang harganya anjlok. Ini jenis red Vietnam. Ini red Vietnamnya ini dulu bibitnya kecil banget. Ini pertumbuhannya agak kalah dengan yang lainnya. Ada juga saya tanam talas Papua. Ini saya beli talas Papua cuman 3 biji teman-teman, tapi setelah saya tanam sekarang anakannya udah banyak itu teman-teman. Nanti saya tunjukin ya dari dekat, udah banyak. Jadi anakannya saya pisah-pisah karena talas Papua ini juga katanya enak. Nah, ini saya berdiri di antara lahan saya yang pertama dan lahan yang kedua. Lahan yang pertama ini yang saya perlihatkan tadi sudah saya tanamin apokat, sudah besar-besar. Dan yang di sebelah kiri saya ini baru saya tanam dari bulan Februari, Maret, masuk April ini ya. Ya, 2 bulan lebih lah. Tapi sudah mulai ada perkembangan teman-teman. Nah teman-teman, ini lahan yang kedua ini saya bagi jadi 3 baris teman-teman, dengan jarak tanam 4 meter. Jadi 3 baris ini saya isi 3 jenis apokat ya. Yang ini aligator, kemudian
itu Mickey, dan yang di sana Red Vietnam. Ini sudah pertumbuhannya sudah bagus nih teman-teman. Ini baru 2 bulan. Kemarin sudah saya potong pucuk ya. Sudah saya potong pucuk. Udah pada mupus semua ini teman-teman. Udah pada mupus semua. Ini juga. Ini semua sudah pada mupus semua teman-teman. Jadi ini sudah saya lakukan pemupukan 2 kali putaran ya, untuk NPK dan garam ya. Jadi ini saya pupuk NPK dan garam dengan sistem saya tanam. Jadi pupuknya nggak saya sebar teman-teman. Jadi saya bikin lubang, saya masukkan NPK-nya. Jadi intervalnya seminggu teman-teman. Seminggu NPK, seminggu garam, seminggu NPK, seminggu garam. Dan saat ini sebenarnya sudah saatnya harus saya pupuk TSP dan KCL. Nanti akan saya bikin videonya untuk pemberian pupuk TSP dan KCL teman-teman. Nah ini yang jenis Mickey teman-teman. Yang jenis Mickey nih, semua udah pada keluar pupusnya teman. Nah, ketika keluar pupus ini, daun tuanya langsung pada rontok teman-teman. Daun-daun tua yang bawaan dari pembibitan udah pada rontok. Ini tinggal sedikit nih. Nah, ini juga nih, udah pada mupus semua. Nah, ini untuk mempertahankan pupus ini ya teman-teman ya. Pupus ya, untuk mempertahankan pupus ini saya harus secara interval saya harus semprot dengan insektisida. Ini contohnya kayak ini nih teman-teman. Nah, ini ketika kita terlambat, ketika pupus baru keluar udah banyak telur ini, telur apa, kupu-kupu ya. Nah, telur kupu-kupu ini kalau menetas langsung makan daun muda. Ini udah pada mupus semua. Nah itu teman-teman, yang di pinggir-pinggir itu saya tanamin tanaman singkong ya. Di samping untuk konsumsi kita, juga sebagian kita siapkan untuk pakan ikan. Ya. Nah ini tadi yang saya bilang Thales Papua. Ini anakan-anakan dari indukan yang saya tanam 3 batang tadi teman-teman. Nah ini pemisahan induk yang anakan yang pertama. Ini sudah besar-besar, ini baru usia 1,5 bulan. Nah, dengan itu baru usia 1,5 bulan. Kalau itu baru 1 minggu lebih teman-teman. Yang ini ada nih, ini belum ada 1 minggu nih. Dan juga saya tanamin sela-selanya. Ini saya tanamin kacang panjang teman-teman. Kacang panjang ini untuk memenuhi dapur kita sendiri ya. Nah, saya tanamnya nggak serempak teman-teman. Tanam berapa batang, nanti selang 1 minggu saya tanam lagi, supaya ketika kita butuhkan tidak panen bareng-bareng ya. Karena konsepnya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Teman-teman, ini sumber air kita ini. Sumber air kita ini keluar dari dalam tanah. Padahal tanah sebelah ini berupa kebun teman-teman. Berupa kebun. Dan tidak tahu ini keluarnya dari mana. Jadi ini kita manfaatkan ya untuk sumber air kolam kita.
Ini untuk kolam di sini. Kemudian juga kita bagi ke sini teman-teman. Ya, kita bagi ke sini. Ini, yang sini untuk masuk di kolam yang di bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi airnya itu dari sebelah utara tadi. Ini sumbernya masuk ke sini teman-teman. Jadi kolam kita ini tidak akan kekurangan air teman-teman, walaupun musim kemarau, karena kita ada di bawah kaki Gunung Slamet, di mana sumber air selalu mengalir ya. Nah, itu Gunung Slametnya tuh. Gunung Slametnya baru cuma nampak separuh. Ini di belakang lahan kita juga ada sumber air teman-teman. Nah, ini sungainya ini teman-teman. Sungainya. Ini awalnya saya mau ngambil sumber air untuk kolam dari sini teman-teman. Cuman repot karena ini ada di bawah lahan kita. Akhirnya saya menemukan sumber yang dari kebun kita itu. Nah, ini teman-teman. Ini sumber airnya ada di belakang kebun kita. Nah, di sini, nah di sini nih. Ini untuk hiburan saya. Jadi kalau ada waktu senggang, saya mancing ikan benter di sini. Ikan benter atau ikan lunjar atau ikan uceng. Jadi walaupun saya punya kolam, tapi saya karena hobi mancing, ini tempat saya untuk mancing ikan benter. Lebih gurih teman-teman ikan benter itu. Oke teman-teman tani, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga video singkat ini dapat menjadikan masukan dan motivasi bagi teman-teman pegawai yang akan pensiun. Kalau ada yang berkeinginan untuk berkebun, mungkin bisa dijadikan referensi ya. Walaupun saya jujur aja, walaupun saya udah lama belajar, tapi untuk praktek ini saya baru masuk 4 bulan ini saya mempraktekkan. Kiranya video saya ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel saya, yang sudah subscribe. Begitu pula yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya hingga berwarna merah, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video-video saya yang terbaru. Jadi teman-teman, saya akan sering mengupload kegiatan saya dari awal saya memulai farm ini sampai nanti seperti apa ya, nanti jadinya seperti apa, nanti bisa teman-teman ikuti. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam pertanian, petani itu keren.